Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua calon pendaftar PPDB online SMP Negeri di wilayah Kabupaten Jepara tahun 2024. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan terkait mekanisme dan tata cara pendaftaran ya. Jadi kalau kemarin sudah saya jelaskan terkait persiapan pelaksanaan PPDB, cek data. Nah, selanjutnya kita ke proses pengajuan akun ya. Nah, sekali lagi disiapkan dulu kelengkapan dokumennya. Jadi, kalau teman-teman mau mengajukan akun, sebaiknya semua dokumennya itu disiapkan dulu. Jangan sampai nanti ada yang kurang ya. Jadi, kalau dokumennya sudah siap, tinggal dibuka terus ajukan akun. Ini alamatnya. Jadi alamatnya masih sama ya, ppdb.jepara.go.id atau jepara.siap-ppdb.com. Nanti tampilannya seperti ini, bisa diklik ajuan akun atau masuk ke salah satu jalur pendaftaran, nanti juga ada menu ajuan akun. Jadi sama caranya. Nah, ini ya, tadi kalau lewat yang depan ini lewat sini juga bisa nih, ajuan akun ya, juga sama. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, nanti teman-teman tinggal memasukkan 10 digit NISN, pilih sekolah asal sesuai dengan kondisi teman-teman ya. Kalau lulusan dalam kabupaten ya pilih dalam kabupaten. Kalau pendaftarnya dari luar kabupaten Jepara ya pilih luar kabupaten. Untuk jenis lulusannya ini ada reguler dan paket. Tahun lulusnya juga disesuaikan. Nanti setelah mengisi data tadi, ke tahap selanjutnya nanti akan muncul seperti ini. Ya, biodatanya akan muncul kalau datanya ditemukan ya. Tinggal dilengkapi data di bawahnya. Nanti diminta untuk mengisi alamat. Alamat ini sesuai yang tertulis di KK ya. Di KK. Domisilinya juga ada Kabupaten Jepara, kecamatan mana, kelurahan mana, RT RW. Selanjutnya nanti kalau muncul seperti ini, silakan nanti disesuaikan titik lokasi tempat tinggalnya. Namun kalau datanya atau domisilinya itu sudah ada di dalam database, titik koordinatnya nanti akan seperti ini. Kalau munculnya seperti ini, titiknya tidak bisa dirubah. Nah, titik koordinat ini kami ambil itu sumber datanya adalah dari Dapodik dan Emis yang sudah diperbaiki oleh teman-teman operator di masing-masing satuan pendidikan, yang cut off datanya adalah data per 31 Mei tahun 2024 ya. Nah, ini. Nah, kenapa sih harus verifikasi offline, harus datang ke tempat ke sekolah yang dituju atau terdekat dengan rumah? Fungsinya adalah apabila titik koordinat yang tampil di aplikasi ini salah, teman-teman nggak usah khawatir, lanjutkan saja proses pendaftarannya atau pengajuan akun sampai selesai. Kemudian datang datang ke salah satu SMP negeri yang terdekat dengan rumah atau ke sekolah yang dituju untuk melakukan perbaikan titik koordinatnya. Nah, perbaikan titik koordinat ini hanya dilayani sekali lagi sampai dengan tanggal 26 Juni tahun 2024. Ya, 26 Juni tahun 2024 pada saat verifikasi akun ya. Jadi sekali lagi, fungsi verifikasi harus datang ke sekolah adalah ini salah satunya. Apabila titik koordinatnya salah, nanti teman-teman bisa melakukan perbaikan sesuai dengan data yang sebenarnya. Untuk kelengkapan data selanjutnya yaitu ada NIK calon pendaftar, kemudian nomor HP-nya, nomor teleponnya atau HP orang tuanya, nama ibu kandungnya siapa, nomor kakaknya berapa, kemudian tanggal yang tertulis, tanggal cetak ya, tanggal cetak yang tertulis di KK itu tanggal berapa. Nah, tanggal maksimal di sini adalah sampai dengan 24 Juni tahun 2023 atau 1 tahun sebelum proses pendaftaran ini sesuai dengan Permendikbud nomor 1 2021. Nah, misalnya kalau tanggal KK-nya baru karena ada anggota keluarga baru, jangan khawatir. Nanti tanggal di KK yang dimasukkan ya sesuai tanggal terakhir yang muncul. Nah, kalau misalnya tanggal cetak KK-nya itu karena ada anggota baru, tanggal cetaknya di Desember 2023, nanti pemilihan tanggalnya ya
di tanggal terakhir yang muncul. Di sini kalau muncul terakhirnya itu 24 Juni 2023, ya pilih saja 24 Juni tahun 2023, tidak masalah. Kemudian pilih jalur pendaftaran sesuai dengan kelengkapan dokumen yang dimiliki ya. Misalnya kalau nanti secara default, kalau teman-teman pada saat nanti mengajukan akun, pilihan zonasi dan prestasi ini secara default nanti pilihannya adalah iya. Kenapa dua-duanya bisa iya? Terutama yang dalam kabupaten ya. Karena SKL itu bisa digunakan untuk memilih jalur prestasi walaupun tidak memiliki piagam kejuaraan non akademik. Jadi bisa memilih jalur zonasi dan prestasi. Nah, untuk jalur yang lain, afirmasi maupun perpindahan tugas orang tua ya disesuaikan dengan kelengkapan dokumen. Kalau memiliki ya silakan dipilih. Kalau tidak ya tidak usah dipilih atau dipilih tidak, bukan tidak dipilih tapi dipilih tidak. Nilai SKL ini yang dimasukkan sesuai yang tertulis di SKL ya atau ijazah. Nilai rata-ratanya ya, nilai rata-ratanya. Nilai rata-ratanya di SKL atau ijazah itu kan puluhan, ratusan ya, rentang 11 sampai 100 ya. Rentang puluhan, 11 sampai 100. Nah, nanti misalnya nilainya rata-ratanya 87,90. Nah, untuk pemisahnya jangan pakai koma ya, pakai titik. Nah, pakai titik ya, sekali lagi pemisahnya adalah pakai titik. Kalau pakai koma nanti tidak bisa dilanjutkan karena sistem membacanya itu pemisahnya desimal itu menggunakan tanda titik. Diklik selanjutnya, di sini kan ada batal atau selanjutnya, diklik saja lanjutkan. Nah, nanti contohnya ini, misalnya ini teman-teman memilih jalur zonasi saja ya, monggo nggak apa-apa. Kalau yakin karena rumahnya belakang sekolah pilih zonasi saja ya nggak apa-apa. Tapi sistem memperbolehkan jika memilih dua jalur zonasi dan prestasi ya, prestasi dengan SKL maksudnya. Nanti kalau memilih jalur zonasi saja, tetap yang dimasukkan dokumennya adalah 3 atau yang diunggah ya. Ada KK, SKL dan KTP orang tua. Kemudian kalau memilih jalur prestasi yang tapi tidak memiliki prestasi ya, tidak memiliki prestasi non akademik ya, itu juga sama. Nanti yang di-upload adalah 3. Tapi kalau teman-teman punya piagam prestasi, nah, nanti silakan disesuaikan jenis prestasinya itu apa, jenjangnya, kemudian tanggal prestasinya itu kapan. Nanti nah seperti ini ya. Nanti ada tambahan baru nih, piagam penghargaan. Nah, piagam penghargaan ini yang dilampirkan. Untuk formatnya bisa gambar atau PDF. Kalau ini ada kesalahan ya. Ini rentang waktunya itu tahun 2022 sampai dengan 2024 untuk prestasinya. Untuk afirmasi, misalnya afirmasi ini tadi yang saya jelaskan di video tutorial sebelumnya, bisa pakai jalur disabilitas atau DTKS ya, yang terdata di DTKS. Kemudian ada tambahan dokumennya yang dilampirkan yaitu PKH atau terdata di DTKS. Kemudian kalau perpindahan tugas orang tua ini nanti teman-teman bisa ada 2, yaitu jika anak dari guru SMP ya, guru SMP negeri maksudnya. Namun kalau memilih jalur perpindahan tugas ini, kalau dia anak seorang guru, itu harus ada surat keterangan dari kepala sekolah SMP negeri itu yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan adalah anak dari guru ini dan harus mendaftar di tempat yang sama dengan orang tuanya mengajar, tidak boleh ke sekolah yang lain. Nanti ada ini surat keterangan mutasi ya dari. Nah, selanjutnya kalau diklik lanjut nanti muncul preview ya, preview data, silakan dicek. Kalau ada yang salah ya bisa dipilih ke tahap berikutnya lalu diperbaiki. Titik koordinat lalu di checklist ya, ini setuju dengan pernyataan di atas lalu klik lanjutkan. Nanti akan muncul seperti ini. Jangan lupa kalau sudah muncul seperti ini dicetak bukti ajuan akun.
Karena nanti kalau teman-teman melakukan verifikasi akun ke SMP negeri, ke salah satu SMP negeri, itu pasti nanti ditanya ini, mana cetakan bukti ajuan akun. Nah, juga dilengkapi dengan kelengkapan dokumen yang lain. Karena ini nanti yang digunakan untuk proses verifikasi. Jadi sekali lagi, tahun ini verifikasi akunnya itu tidak online ya. Jadi teman-teman calon pendaftar harus datang ke salah satu SMP negeri di wilayah Kabupaten Jepara atau ke SMP negeri yang dituju. Kalau tidak datang, ya tidak bisa melakukan proses ke tahapan berikutnya. Nanti dicetak seperti ini, ya bisa disimpan PDF juga bisa. Misalnya daftarnya pakai HP nih. Nah, kalau tidak bisa mencetak, ya bisa disimpan PDF dulu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait tata cara pengajuan akun. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, siapkan dokumen sebelum mengajukan akun, dan setelah mengajukan akun harus datang ke salah satu SMP negeri untuk proses verifikasi akun. Karena tanpa proses verifikasi akun, tanpa teman-teman datang ke salah satu SMP negeri, maka calon pendaftar tidak akan bisa melakukan ke tahapan berikutnya. Apa itu? Aktivasi dan pemilihan sekolah. Kalau tidak bisa melakukan pemilihan sekolah, ya sama saja tidak mengikuti tahapan proses seleksi penerimaan peserta didik baru jenjang SMP negeri di wilayah Kabupaten Jepara tahun 2024. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.